selamat pagi. Shalom Tuhan yang baik berdiri yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Mari kita bangkit berdiri, kita katakan Tuhan Yesus baik kepada 100 orang. Tuhan Yesus baik, katakan. Selamat. Berikan senyum yang terbaik buat Tuhan kita. Puji Tuhan, ada ke 200. Ya. Tidak ada orang pesimis yang pernah menemukan rahasia bintang, atau belayar ke pulau baru, atau membuka jalan keluar baru bagi jiwa manusia. Ucapkan ini, Amsal 3 ayat 5 berkata demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Perasaan pesimis membunuh semua kreativitas dan potensi yang Tuhan anugerahkan dalam hidup ini, serta merampas iman kepada Tuhan sehingga kita tidak mampu melakukan hal-hal yang besar yang seharusnya yang dapat kita lakukan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari pagi hari ini kita beribadah bersama-sama dengan penuh antusias. Sukacita bagi Tuhan Raja kita. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Saya percaya saudara pasti diberkati pada pagi hari ini. Amin. Mari saudara-saudaraku siapkan hati kita untuk memuji Tuhan kita. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Mari saudara jemaat Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan, untuk memuji Dia dan menyembah Dia, karena Dia yang layak kita sembah. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini ya Bapa. Karena kasih anugerah-Mu Tuhan, kami ada pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami datang di hadapan Engkau ya Bapa. Layakkan hati kami Tuhan, pikiran kami untuk memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Kami percaya Tuhan Kau ada bertengah-tengah bersama kami ya Bapa. Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji Engkau ya Bapa. Terima kasih buat kasih-Mu yang tak terbatas bagi kami Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan kami memuji Engkau. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian, kasih Tuhan kita tak terbatas. Terima kasih Tuhan. Syukur bagi nama-Mu ya Bapa. Layakkan setiap pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kita berpuji Tuhan. Musim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Terima kasih Tuhan. Kasih dan
hadapan Engkau. Karena Engkau Allah yang layak kami puji dan sembah Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami siap. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan Allah hadir dan bertahta di atas puji-pujian. Amin. Dan saya percaya pada saat ini kita ada sebagaimana ada karena kemurahan dari Tuhan. Kita mau bernyanyi, kita mau bersuka cita, kita tanggalkan segala yang merintangi kita, dan kita mau memberikan pujian yang terbaik bagi Dia. Amin. Yes. Haleluya Tuhan. Kami akan mengangkat suara kami menuju Tuhan dan mengajak Dia berkuasa. nyanyi puji Tuhan bagi dia. Amin. Mari kita lagi untuk memuji Tuhan kita. Puji Tuhan, oh
mendengar firman Tuhan. Terima kasih. Percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh darah anak domba Allah, pengorbanan-Mu Tuhan, membawa hidup Tuhan dalam kehidupan kami. Membawa terang Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Sebab di dalam Engkau selalu ada pengharapan yang baru, selalu ada sukacita yang berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Hanya Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Hanya Kau Tuhan hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kau
Engkau yang berkuasa. Mari kita berdoa. Tuhan, karena salib-Mu, karena kasih-Mu, kami ada di tempat ini. Dan saat ini Tuhan, kami berdiri di hadirat-Mu Tuhan, menyatakan bahwa kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami siap dikuatkan, kami siap dihiburkan Tuhan. Bahkan kami siap ditegur untuk lebih baik lagi Tuhan. Bapa di surga, urapi setiap kami Tuhan, khususnya urapi hamba-Mu Tuhan. Berikan hikmat dan kuasa-Mu supaya firman Allah boleh dibentangkan secara benar. Terima kasih Tuhan, segala hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Pastor Petrus dan Ibu Idin yang memperbolehkan saya untuk berdiri dan boleh sharing tentang Tuhan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Dan saya kedua kalinya ya datang ke gereja ini. Tahun yang lalu bersama dengan suami ya Pak Erno, dan saya cuma dengar-dengar aja. Dan hari ini saya boleh di sini Pak. Terima kasih banget ya Bapak. Nah, pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang judulnya target rohani ya. Target rohani. Coba katakan target rohani. Arti target itu adalah sasaran ya. Sasaran yang ditetapkan dan untuk dicapai. Itu arti target kan. Kalau kita lihat gambarnya kan harus ada sasaran ya. Dan kenapa harus ada target? Itu supaya kita bisa maju ke depan kan? Kalau nggak ada target, ya sudah di sini saja kan? Nah, cuma goyang-goyang, muter-muter begitu kan? Kalau kita sudah pernah baca surat Kolose, surat Kolose adalah jemaat yang bagus ya. Di awalnya pasal 1 ayat 4 katakan jemaat yang punya iman, kasih, pengharapan. Lengkap kan? Satu paket. Plus lagi mereka itu penginjilan. Sehingga oleh karena jemaat Kolose ini itu Injil tersebar ya. Sehingga tentunya banyak gereja-gereja baru, jemaat baru, itulah ya. Tetapi di dalam ayat yang akan kita bahas, Tuhan meminta ada hal-hal yang harus dilakukan, berarti target rohani ya. Jadi bukan hanya saja dalam pekerjaan perlu target kan, bukan hanya dalam income kan perlu target yang lebih tinggi kan. Nah, tapi rohani juga perlu target supaya kita itu tidak Kristen yang puas deh. Aku jemaat yang bagus, pelayanan ya, puji Tuhan, haleluya. Pokoknya wah, apalagi sudah di outfit begini, aduh pokoknya senang banget. Tapi Tuhan ingin setiap kita punya target. Amin. Pastikan dalam hati kita, Tuhan, saya nggak mau jadi orang Kristen yang berhenti, puas diri, dan merasa ini sudah cukup aku ya. Tapi Tuhan, saya ingin mendapatkan firman yang menguatkan saya pribadi ya. Ada target yang harus saya capai karena ini adalah firman Tuhan. Kita baca bergantian ya, 9, 10, 12. Ayat yang 9 para wanita dulu soal pekota ya perempuan Pak. Yang ke-10 para laki-laki pria ya, gantian sampai ke
keras. 2, 3. Sebab itu Sejak waktu kami mendengarkannya, kami tiada berhenti. kami meminta supaya kamu menerima segala nikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kedatangan dengan sempurna. Ulun. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan dan kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayani kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus tidak berkata. Nah, di dalam 4 ayat ini ada 3 target. 3 yang Tuhan inginkan kita supaya kita nanti bisa mencapainya. Ada 3 target. Yang pertama, mempunyai hikmat ilahi. Wow ya, hikmat ilahi ini berarti hikmatnya Allah ya. Hikmat ini ada gambar kepala otak. Ada hikmat ya, kira-kira seperti Salomo begitu kan. Nah, jika di sini kami meminta ya, Rasul Paulus yang diwahyukan oleh Allah, Tuhan meminta jemaat yang sudah manis-manis itu ada target meminta supaya apa? Supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar dan seterusnya. Dan kita perlu mengerti dulu apa itu kata hikmat di sini ya. Kemampuan menggunakan kepandaian untuk menyusun rencana dan mencapai hasil. Itu hikmat dalam pengertian secara umum ya. Jadi kita itu pakai ini kan kita. Demikian juga hikmat itu berarti memahami yang benar dan salah. Dia bisa tahu loh mana yang benar, yang salah, mana yang nggak boleh, mana yang boleh, itu bisa tahu ya. Itu hikmat ya. Demikian juga hikmat itu lebih dalam dan lebih tinggi dari pikiran. Jadi bukan cuma pikiran biasa, tetapi lebih tinggi ya. Dan arti pengertian yaitu pengetahuan tentang sesuatu di pikiran atau gambaran jelas. Ada jelas, dia tahu step-step yang akan dicapai, dia tahu. Itu berarti orang yang punya pengertian. Selanjutnya di sini ada perbedaan antara hikmat dan pengertian. Ada perbedaan karena pada itu seringkali itu di pemakaiannya berbarengan ya. Seperti itu hikmat, pengertian, nanti bijaksana gitu kan. Tetapi di sini kalau hikmat itu berarti yang menyangkut tentang why, kenapa? Kenapa harus memilih jalan ini? Ya. Kenapa harus ikut Tuhan? Kenapa hari Minggu yang sebetulnya bisa istirahat lah ya gitu ya, itu me time ya, family time. Mengapa harus ke gereja? Nah itu pakai hikmat kan. Demikian juga kalau pengertian itu adalah yang pakai how ya, pengertian. Jadi bagaimana hidup yang ikut Tuhan itu sebagaimana? Supaya tahu langkah-langkahnya supaya tidak salah melangkah. Jadi ini yang diharapkan, target yang pertama. Tuhan inginkan kita tuh punya hikmat dan pengertian ilahi. Jadi bukan seperti biasa ya, kita tahu ini banyak ya gitu kan, jual buat syuting. Itu menunjukkan bahwa ini pikiran penting ya. Tetapi hikmat itu kan lebih dalam dari pikiran-pikiran biasa ini. Jadi kalau kita punya hikmat ilahi, punya hikmat Allah, nanti itu pengaruh perasaan kita beda ya. Nanti action kita, tindakan kita, hidup kita itu pasti beda ya. Karena itu kan nyambung kan. Jadi ini nyambung ke sini, nyambung ke perilaku. Jadi kalau tidak punya hikmat Allah, jangan menuntut kelakuannya cocok dengan maunya Allah, nggak mungkin ya. Karena ini orang Jakarta udah sudah dari sononya. Kalau sononya sudah bukan dari hikmat Allah, nggak mungkin kelakuannya berubah, nggak mungkin. Jadi kalau melayani orang itu jangan langsung ditembak begini, berubah dong, jangan rokok dong, jangan nonton pornografi dong, jangan fisik, itu kan langsung tembak lindu kan? Itu nggak bisa ya, nggak bisa. Harus di sini dulu, hikmat pikirannya digarap dulu. Selanjutnya manfaatnya apa? Di sini manfaatnya dapat mengetahui kehendak Allah. Itulah manfaatnya.
supaya kita hidup di dunia ini, kita tahu tuh maunya Allah. Supaya kita nggak salah-salah hidup ya. Dan mau mengetahui maunya Allah itu kan hal yang luas banget ya, luas banget. Tetapi inilah ya target pertama, kita punya hikmat ilahi supaya kita hidup itu sesuai dengan maunya Allah, bukan maunya gue, semua gue enggak ya. Demikian juga dikatakan di sini cara memperolehnya itu bukan caranya harus sekolah Alkitab dulu ya, daftar dulu, bukan gitu ya. Nggak harus ya, kalau masuk Alkitab juga lebih bagus, tetapi nggak harus ya. Dan juga yang lulusan STT belum tentu loh punya hikmat ilahi, amin? Belum tentu ya. Kalau soal STT itu kan memorinya kan banyak ayat-ayat dari sini kan, memorinya full of Bible, ayat-ayat ya. Tapi belum tentu punya hikmat ilahi, belum tentu ya. Mungkin iya, mungkin tidak. Jadi caranya di sini itu dari hati loh ya. Jadi kalau hati terima Tuhan Yesus, hati sudah membuka Tuhan masuk di dalam dia, itu mulai start ya. Mulai start. Nah, boleh Mas ya. Berarti kalau orang hatinya nggak ada Tuhan Yesus, jangan mimpi punya hikmat ilahi, nggak akan ya, nggak akan. Karena hikmat ilahi itu dimulai dari ada Tuhan Yesus dan hatinya gimana? Takut kepada Tuhan. Takut ini bukan berarti gemeteran loh, bukan ya. Dalam itu Tuhan gemeter gue, enggak. Arti takut itu mengandung punya pengertian hormat. Hati hormat sama Tuhan, hati cinta Tuhan, hati pingin dekat sama Tuhan, itulah artinya ya. Jadi kalau orang demikian itu Tuhan senang ya. Itu baru langkah pertama loh ya. Langkah pertama akan dapat hikmat Tuhan. Amin. Jadi Tuhan akan berikan setetes demi setetes, kalau saya makan air ya. Tes begitu. Jadi dalam kehidupan kita, kalau kita dekat sama Tuhan, kalau kita terbuka Tuhan, saya rela diajar. Yang nggak sok-sok pinter. Kadang orang kan dunia begitu teknologi majunya merasa pinter, merasa lebih pinter dari Tuhan kali. Kadang-kadang kan orang dunia kan. Tapi rendah hati, Tuhan, saya mau diajar. Saya mau diajar Tuhan, supaya saya bisa tahu hikmat Tuhan. Karena setiap hari ini kan kita menghadapi hal-hal yang baru kan. Hari baru, pengalaman baru, kejadian baru, dan juga godaan yang baru juga loh ya. Inilah, jadi setiap hari kita butuh hikmat Tuhan. Setiap hari kita butuh hikmat Tuhan. Nah, ada perbedaan di sini ya. Ada perbedaan antara yang hikmatnya dunia dan hikmatnya Allah. Hikmatnya Allah kita lihat ini kan dari Alkitab, dari sini. Hikmatnya Allah tentunya kan berdasarkan Alkitab. Hikmatnya Allah adalah hikmat yang sempurna, hikmat yang absolut, yang Alkitab itu nggak usah direvisi, karena Allah kita adalah Allah yang mutlak. Kalau undang-undang suatu negara bisa direvisi kan, Alkitab kagak ya. Dan ini benar, semua manusia nggak setuju, tetap nggak akan diturunkan standar, nggak akan ya. Karena apa? Allah kita itu sifatnya absolut, permanen, kekal dan sempurna. Dan juga dalam segala segi kehidupan itu ada ya undang-undangnya, ketentuannya, dasarnya di Alkitab. Ini sifatnya ini yang hikmat Allah. Tetapi yang hikmat atau wisdomnya dunia dari mana? Ya dari dunia kan, dari otak pikiran manusia ya, yang sekuler. Dan juga dari ajaran turun-temurun kan ya. Ajaran turun itu ada yang benar, ada yang enggak. Tetapi di sini dikatakan worldly wisdom itu yang sekuler. Jadi saya katakan ya, dengan kemajuan teknologi begini ya, kadang-kadang orang itu kagum. Kadang-kadang juga hati-hati ya, anak-anak Tuhan juga kagum loh.
wow berasa ini Alkitab tuh kuno ya, tebel pula, bingung yang baca Alkitab. Terutama generasi anak, generasi muda, generasi tua masih Alkitab ini kita harus baca loh. Saya ingat waktu saya baru terima Tuhan Yesus umur 16 tahun ya, keluarga saya ini keluarga Konghucu lah ya, seperti itu kan, 16 tahun ikut Bible Camp, coba terima Yesus, baca Alkitab, baca ya, oh iya ya, nggak punya Alkitab. Kalau di Surabaya waktu itu sampai naik becak, jauh banget beli Alkitab Pak, baca, ngerti nggak ngerti, baca seperti itu. Nah, ini yang zaman dulu, tapi menurut survei yang anak-anak muda generasi baru ini, yang generasi muda itu nggak gitu suka baca Alkitab, suka yang gampang-gampang ya, pokoknya yang dari WA gitu, yang muda-muda gitu ya, maksudnya yang gampang-gampang seperti itu ya. Dan kagum, merasa wow ya, luar biasa. Dan juga ya merasa ini Alkitab kuno, merasa apa ini peraturan Allah sudah nggak relevan, tidak up to date. Ini yang harus kita hati-hati ya menurut apa ini merasa ini. Dan menurut Alkitab itu saya hanya mengutip ada 5 orang bodoh menurut hikmat ilahi ya, 5 saja. Menurut orang dunia pintar, tetapi menurut Allah bodoh ini ada 5. Yang pertama itu Lukas 12:20 dan orang kaya bodoh. Jadi orang yang hanya fokus pada harta, cari duit. Kalau ditanya, nomor 1 apa dalam hidupnya? Duit. Kok satu untuk apa? Duit. Ya. Nomor 2 apa? Duit. 3 duit. Ya. Waktu di Indonesia, aduh saya ingin melayani Tuhan. Tapi hati-hati, jangan sampai kita udah lupa hikmat Tuhan, akhirnya duit dikejar hanya orang, hati-hati ya. Dan kita tahu dari kisahnya itu orang kaya bodoh. Waduh, pokoknya sekarang kalau baca sekarang kan, waduh, hai jiwaku, asetnya sudah banyak gedung-gedung, building itu banyak. Hai jiwaku, tenanglah. Lalu Tuhan bisikkan, hai orang bodoh. Kalau bahasa Jakarta, belakon. Bahasa Madinah hanten. Nah, itu kan. Bodoh kan. Ya Allah, dunia apa? Pintar kan? Cari harta sebanyak-banyak, pintar kan? Udah lupa doa, lupa baca Alkitab, pokoknya duit terus. Asetnya banyak, tambah, banyak ya. Pokoknya temannya bilang, wah luar biasa loh kan ya. Asetnya banyak. Dia bilang apa? Bodoh kan? Bodoh di dalam menjalani hidup karena cuma fokus duit. Yang kedua, orang ini ninggalin Tuhan Yesus. Itu di Galatia kan, bilang bodoh. Ya, udah percaya Tuhan Yesus, sudah dikasih statusnya citizen surga. Dapat citizen Aussie itu kan proses ya, nggak gampang kan. Nah, ini citizen surga. Citizen Aussie aja kan hidupnya nggak gratis kan, tetap kerja kan. Ya, citizen surga nanti masuk sana tuh gratis selamanya. Lalu ditinggalin orang. Tuhan bilang apa? Bodoh, ya, 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 udah tinggalin Tuhan. Ada loh, datang ke Aussie itu berkobar-kobar, setelah itu mulai jauh dari Tuhan, udah nggak ke gereja. Kalau weekend tuh apa? Cari ini ya, cari money itu, sebanyak lo, double lo ya, katanya ya, ya. Gue nggak ke gereja, nggak doa, gue tetap fine-fine aja, seperti itu kan. Akhirnya, bye Tuhan Yesus ya, see you ya. Kapan mau see you itu kalau ninggalin Tuhan? Nggak akan see you ya. Dan yang ketiga di sini, dengerin firman tapi nggak ngelakuin, itu juga orang bodoh. Aduh pokoknya, khotbahnya si A si B bagus ya, gue terharu, dan kayak nangis pula. Nah gitu kan, hunting khotbah bagus ya, beli sekarang kan di online, bagus pokoknya, aku tak tegur. Tapi hidupnya tetap judes, pelit tetap pelit, ya, suka marah tetap suka marah. Malah bilang nggak ada tuh beda-bedanya. Nah Alkitab katakan ini orang yang nggak punya hikmat Tuhan. Nah, yang keempat, nggak siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Emang gue mikirin Tuhan Yesus mau datang besok kah? Nanti apa? Nggak mikirin.
Saya pernah tuh satu komsel dengan ya seorang hamba Tuhan. Setiap saya jelaskan Alkitab lebih mendalam, nggak usah Sisilia, cukup Injil saja. Saya jelaskan tentang eskatologi, nanti begini loh, terus kedua kali, nanti ada ada masa 7 tahun ya, begini 10 tahun, lu nggak perlu Sisilia. Lama-lama saya kesal hati juga loh. Akhirnya udah ya nggak mau ikut kamu ajar sendiri, saya nggak mau lah. Setiap orang ngajarin yang lebih dalam lagi, nggak mau dia ya. Dan juga yang kelima, tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Pokoknya waktu diambur-amburkan, bersenang, cari duit, kesenangan terus. Orang bilang, Alkitab bilang ini bodoh. Ini cuma 5 contoh ya. Contoh apa? Kadang-kadang orang dunia bilang pinter, ya good ya. Tuhan bilang bodoh, jangan mikir Yesus. Selanjutnya di sini ini saya baca buku ya, baru diterjemahkan bahasa Indonesia. Itu bagus untuk parenting, buku parenting. Yang ini para orang tua tahu bahwa inilah ajaran paham sekuler yang sedang beredar ya. Di sekolahan kah, di sosmed, orang tua tahu ya. Ada 11 poin di situ. Dan ini bagus karena pengarangnya ini pakai sudut pandang Alkitab untuk memandang setiap ini paham sekuler yang banyak orang wow ya kagum, bahkan anak-anak Tuhan pun nggak ngerti bahwa ini bahaya karena ada seperti itu. Dan yang kita lihat ini hanya yang ini ya, andalkan perasaan, dan keempat andalkan logika. Ini ya paham itu. Kalau gue sudah sudah lihat dari pengetahuan modern, pasti benar, ya. Pokoknya gue tahu. Nah, kalau gue udah berperasaan, yakin perasaan gue pasti benar. Jadi jangan komplain ya, kalau perasaan gue udah yakin ya. Kalau saya perempuan, lalu saya merasa saya lebih cocok ya. Saya perempuan, saya punya suami kan. Lama-lama seperti ini saya nggak cocok ya hidup dengan laki-laki ya. Saya itu merasa bahwa saya itu cocok hidup dengan sesama perempuan. Nah, tuh suaminya dibuang gitu. Dan cowok perempuan itu nggak boleh komplain loh. Menurut paham ini ya, emosional. Jadi itu kan LGBT apa kan? Ada gereja menyesahkan juga kan? Nah, kenapa? Pakai ini. Jadi kalau merasa yakin, jangan komplain ya, karena setiap orang itu punya keputusan perasaan yakin. Demikian juga loh, perasaan itu benar. Perasaan dianggap lebih tinggi dari Alkitab. Alkitab akan apa? Tidak boleh bercerai. Amin? Gak boleh kan? Bahkan ayat mengatakan Allah membenci perceraian. Itulah. Nah, siapa berani menikah, suka duka pahit getir tanggung sampai mau memisahkan. Tapi nggak boleh doain dikutuk-kutuk supaya cepat mati dan pasangan. Nggak boleh ditambah panjang umur dia. Inilah ajaran Alkitab kan. Tetapi sekarang kita lihat kan, banyak orang Kristen yang bagus-bagus yang suka bersaksi dulunya kan, diminta kan. Dan juga pendeta, banyak juga lebih banyak bercerai. Alasan apa? Perasaan. Gue udah gak cinta. Udah habis cintanya karena bocor kali ya. Gak habis. Untuk apa? Saya hidup, mendasarkan hidup ini dengan orang yang gak cinta. Kan saya rugi dong, kan saya bodoh kan. Saya bodoh, lalu perasaan gak suka, akhirnya cerai. Alasan apa? Alasan ini. Jadi ada sebagian orang Kristen, dia gak sadar ya, hikmatnya sudah tidak pakai hikmat ilahi, pakai hikmat dunia. Dia nggak sadar. Dan ini anak-anak perlu tahu ya. Jadi kesimpulan dari sini ini cuma 3: mendewakan manusia, menghilang manusia. Siapa Tuhan? Nih Tuhan. Yang kedua, menolak Alkitab, menolak penciptaan kan, dan menolak semua ada Alkitab. Pokoknya nggak ada kebenaran absolut. Kebenaran itu bisa diganti-ganti semau gue ya. Kalau saya merasa diganti, pikiran ini kuno, saya ganti. Dan yang ketiga, menolak Yesus sebagai Allah.
Jadi Yesus itu nabi, ya, tapi bukan Allah, bukan juru selamat. Itulah paham. Dan para lost aware ya, tahu ya, ini yang sedang diajarkan. Jangan sampai nanti pulang ajarannya, papi, mami ya, semua ini kan nggak ada yang bikin. Nah, itu berarti sudah kemasukan. Ininya ya, kemasukan. Orang terus mengajarkan setiap hari, diingat-ingatkan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, di sini ya diingatkan, kita baca bersama-sama. 2, 3, hendaklah jadi kita harus kaya dengan apa? Pikiran Kristus. Otak kita ini, pikiran kita harus penuh dengan memori firman Allah. Tatkala menghadapi sesuatu, ya kita bisa searching. Boleh nggak? Langsung kamu, nggak boleh. Gue pernah baca ayat itu kan. Ya. Tetapi kalau pikiran kita ini kosong atau isinya sedikit dari memori Alkitab kan, ada satu masalah, ada satu godaan, bingung ya. Telepon siapa ya? Telepon Pastor Petrus, telepon Buin, telepon siapa ya? Oh, ini boleh nggak di Alkitab? Godaan. Kenapa? Karena kan memorinya kurang. Jadi perlu baca Alkitab. Tadi saya katakan saya bertobat ini pas 1 SMA umur 16 tahun. Pokoknya dibilang di gereja, itu ketat gereja saya, itu gereja Chinese ya. Baca. Saya baca. Sampai sekarang saya tetap baca. Tanya anak saya tetap baca Alkitab loh. Tetap baca Alkitab. Udah berapa tahun? Umur saya ini sudah 67. Lakcap cip. Nah, saya nggak pakai bahasa Inggris ya. Lakcap cip. 67, udah hitung ada berapa tahun. Saya nggak bosan-bosan karena apa? Ini firman Allah loh, standar. Saya sekolah Alkitab juga cukup lama karena tuntutan ya, bukan karena kerajinan ya, karena tuntutan kerjaan ya. Tapi saya tetap baca Alkitab karena ini adalah standar supaya otak saya, pikiran saya itu bisa nyambung ya, supaya ngerti dengan maunya Allah. Dan juga setelah itu bukan hanya diisi kan, tetapi apa yang di bawah itu berubah. Kalau cuma baca Alkitab lalu nggak mau berubah, untuk apa gunanya? Seperti itu. Itu yang pertama, itu target ya. Oke, kita ingin hikmat Allah. Amin. Ingin semuanya. Amin. Ingin ya, supaya kita hidupnya tuh sesuai dengan maunya Allah, nggak semau gue. Dan yang kedua, mempunyai hidup layak. Tetapi sekarang hati-hati ya di sini ya. Hidup layaknya seperti apa? Karena ada perbedaan kan, hidup layak dunia dengan hidup layak dari Alkitab dah. Hidup layak di dunia apa? Sudah punya semuanya kan, asetnya nambah-nambah. Nah, seperti itu nah ya. Dan juga income-nya up terus. Nah itu kan udah layak kan, sekarang itu hidup di lingkungan yang layak, elit ya, makanannya juga yang luar biasa ya. Pokoknya yang dipakai itu dari kepala sampai kaki yang brand gitu ya, yang nggak mau lagi, kan layak seperti itu. Tetapi di Alkitab bukan seperti itu ya, kita bisa melihat ayatnya. Nah sekarang kita lihat satu persatu. Hidup layak yang sesuai firman Tuhan itu adalah yang bersih ya, yang bersih. Karena di dalam Timotius itu dikatakan ada anak Tuhan yang layak dan yang enggak gitu layak loh ya. Kita tahu bahwa kalau kita percaya Tuhan itu status kita semuanya suci. Amin. Kudus, bersih, anak Allah dan status kita. Sekejap saat kita bertobat bersih. Tapi karakternya enggak kan? Karakternya itu harus diubah kan? Setiap hari kan? Nah seperti itu ya. Kebersihan seseorang beda dengan yang lain tuh, beda. Makanya di dalam ayat ini ya, ada apa ini? Yang layak, dipandang layak, ada juga yang dipandang enggak layak ya. Tuhan lihat dari apa? Bukan lihat dari gayanya, bukan lihat dari apa, tapi Tuhan lihat dari kekudusan hidup kita. Amin.
kekudusan. Ada yang nggak layak. Bahkan ada yang mengatakan ada orang masuk surga itu cuma direbut dari kebakaran, plung ke surga. Kira-kira cantik ganteng enggak kalau direbut dari kebakaran? Enggak kan, udah angus semuanya. Tapi statusnya anak Allah kan, masuk surga tetapi enggak layak hidupnya. Kalau di sini ya, kadang-kadang kalau kita dibilang layak itu di hadapan Tuhan itu layak dalam segala hal. Layak bersih maksudnya ya, bersih bukan hanya dilihat orang, tetapi saat kita nggak dilihat orang. Terus terang, kalau di gereja ini susah kita bedain orang yang suci atau kagak karakternya. Benar nggak? Benar nggak? Kan di gereja kita semua jadi baik loh. Kita jadi, aduh pokoknya senyum semuanya, jadi suci semuanya, ya. Tapi di sini suci layaknya itu apa? Di depan orang dan nanti waktu turun meninggalkan gereja ini. Itulah harus sama, harus sama. Demikian juga kita kalau di depan orang, aduh ya, menjadi istri yang baik, suami yang baik, anak yang baik. Coba kalau di rumah tanya itu warganya, yang di rumah itu seindah warna aslinya. Nah, itu di rumah. Anak-anak kalau nanya bapaknya baik, tanya anaknya, papi kau di rumah gimana? Oh tanya, papi, lebih baik papi di gereja, lebih baik di mimbar. Artinya apa? Bahaya itu kan. Mami gimana? Aduh, lebih baik di mimbar aja mami. Memuji Tuhan ada di rumah. Aduh, ya ampun, pusing. Tapi itulah ya, itu target ya. It's okay. Setiap kita tuh nggak ada 100% kan. Tapi makanya jadikan kekudusan dia target. Anda mungkin lihat dulu kalau Ibu Sisilia mungkin ya, enggak juga. Saya juga mengejar target ya, supaya di depan orang manis ya, di depan Bu Iin ya, di belakangnya juga sama nggak Bu Iin belakangnya nggak boleh kan? Itu berarti apa? Nggak layak di hadapan Tuhan. Ada juga kalau di luar, aduh, seperti Sinterklas, pokoknya suka traktir. Di rumah pelit habis. Ya. Be anak-anak bilang, tapi ini. Be anak-anak kurus makannya nasi dan kerupuk. Pokoknya traktir. Istri dan anak-anak kepahitan ada loh. Yang Tuhan minta yang layak itu. Yang Tuhan minta saya dan Anda semuanya. Layak atau kudus. Luar dalam, amin. Di depan orang dan di belakang orang. Di depan orang dan kalau berduaan dengan gadgetnya atau dengan laptopnya. Nah itu apa yang dibuka itu, ya harus sama, betul. Demikian juga dalam pikiran yang tersembunyi di hati dengan ucapan harus sama. Itu yang diminta oleh Tuhan. Jadi jemaat Kolose udah bagus ya, tapi Tuhan minta ada target. Karena apa? Allah kita kudus ya. Jadi kuduslah di dalam seluruh hidupmu. Ini target yang diminta oleh Allah. Kenapa gitu Tuhan? Kadang orang bilang gitu ya, kita manusia kan masih penuh kelemahan ya. Jadi bohong dikit-dikit oke lah, gitu kadang-kadang kan ya. Munak dikit boleh lah, tapi marah-marah dikit boleh lah ya, gitu. Tapi targetnya nggak boleh ya, nggak boleh. Kenapa? Kuduslah kamu, sebab itulah anak Allah harus hidup sesuai dengan Allah kan, Bapak kita kan. Nggak boleh anak Allah hidupnya seperti anak setan, nggak boleh kan? Mau nggak Bapak Ibu yang punya anak? Kenapa anakku seperti tetangga? Mau nggak gitu? Nggak mau kan? Kadang ada juga bilang, oke lah saya kudus, hari Minggu saya kudus. Kalau Senin sampai Sabtu
gue yang tahu. Di kerjaan, waduh kerjaannya. Pokoknya apapun dilakukan untuk datangkan duit. Kalau hari Minggu ada suci, ini suci ya, kasih persembahan banyak, nyobot gue pernah marah ya gue ini kalau Senin sampai Sabtu ini banyak dosa gitu ya. Minggu gue cobot-cobot Tuhan. Tuhan nggak bisa lo kita tipu. Tuhan minta kita kudus lahir dan batin, kudus dari semua segi kehidupan. Saya tanya sekarang, susah nggak ya? Susah nggak? Apakah susah? Susah nggak? Susah kan? Tapi it's okay, Tuhan ngerti ya. Pokoknya kita akan berubah hari demi hari, hari demi lama-lama nyampe ya. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan juga yang pengertian yang layak tadi itu berkenan. Berkenan itu yang menyenangkan hati kan, berkenan. Ada rasul yang berkenan nyenengin hati Tuhan Yesus, ada kan? Rasul Yohanes itu kan. Ada yang nyebelin Tuhan kan, ada tuh si Judas Iskariot si pengkhianat itu. Ada seperti itu ya. Jadi di sini orang yang berkenan itu yang nyenengin hati Tuhan. Sampai akhir hidupnya betul-betul Tuhan bilang, wah ending well done. Nah itu kan. Jadi itu orang yang nyenengin Tuhan. Memang di Alkitab tuh ada 5 macam mahkota. Gak semua orang dapat mahkota loh ya. Ada 5, itu khusus orang yang Tuhan senang ya. Bukan berarti yang khotbah pendeta belum tentu ya. Belum tentu karena Tuhan tidak dapat dikibulin ya. Tidak. Tetapi ada orang-orang tertentu yang nyenengin hati Tuhan sampai Tuhan kasih mahkota. Coba kita punya sasaran ya. Dan ketawa kita kan bukan pendeta ya, bukan pastor. Gak mungkin lah saya nanti dapat seperti enggak ya. Ini adalah sasaran yang Tuhan berikan kepada setiap kita ya. Jangan merasa aduh Tuhan enggak gitu ya. Coba kita pikirkan, coba kita biasa Tuhan, saya ingin saat saya ketemu dengan Tuhan, saat saya mati ketemu dengan Tuhan, Tuhan bilang udah datang bawa mahkota ya, tinggal kita begini ya. Gitu. Well done, anakku yang setia. Jadi itulah yang Tuhan mau, itu yang disebut sebagai hidup yang layak. Selanjutnya hidup yang berbuah nih. Kalau di Alkitab kan banyak apa ini tentang buah anggur, karena itu makanan ini cuma hari-hari mereka kan. Jadi hidup yang lain itu hidup yang berbuah. Kalau kita lihat konteks yang jemaat Kolose, itu bukan hanya dirinya bagus, pokok saya punya iman, semangat kasih, tetapi mereka menginjil. Pertanyaan saya, berapa jiwa yang sudah kita bawa pada Tuhan? Atau kita sibuk dengan menguatkan iman sendiri, pusing amat dengan sebelah kanan kiri yang belum lahir baru, yang sudah jauh dari Tuhan. Entah itu orang seberang, entah orang yang anak yang hilang, pokoknya berapa jiwa yang kita bawa pulang pada Tuhan, berapa jiwa. Ini yang tetap menjadi challenge bagi saya. Saya sibuk mengajar. Saya mengajar di SET International Harvest ya, ngajar. Tapi gini, jangan sampai saya ngajar, lalu saya nggak ada waktu untuk injili orang. Itu pandangan saya. Jadi berusaha ya. Kadang melalui keponakan saya, tanya dia panggil saya tante ya, kuku ya. Kuku, ini ada temanku, ini dia bilang injili dia. Dia sudah mau langsung, pokoknya tantang dia, terima Yesus, jangan pakai lama-lama. Saya bilang gitu ya. Jadi saya kadang menginjil juga melewati siapa yang itu kan, pokoknya seperti ini. Lalu ponakan saya ini om saya ini om dari mamanya, karena itu ponakan papa ini udah sekarat kata, cepat injili dia. Pokoknya karena dia hidupnya beradul ya, cepat pokoknya itu ya. Jadi apapun juga lewat saya langsung ya. Kalau saya naik taksi juga ngomong pendekatan dulu, sharing agama kan, sharing kan, bilang ini udah coba sharing banding gitu kan, ujung-ujungnya Yesus. Nah, ya. Jadi saya usaha, kenapa? Karena Tuhan menghendaki kita berbuah. Target Tuhan berapa orang ke surga? Berapa orang? Berapa? Target Tuhan berapa orang ke surga? Berapa? Semua bangsa kan? Semua bangsa loh.
Dan Tuhan Yesus katakan apa? Sedikit masuk surga. Kalau bilang sedikit, itu berarti nggak sampai 50% loh. Kalau nggak masuk surga kemana? Kemana? Gentayangan? Enggak loh ya. Kalau nggak masuk surga kemana? Neraka kan? Apakah kita nggak nangis? Puji Tuhan saya ke surga senang. Lalu lihat saudara kita, teman-teman kita sebangsa kita teriak-teriak kepanasan selama-lamanya, miliar tahun. Apakah kita nggak kasihan? Tuhan menginginkan kita berbuah benarkan jiwa. Selanjutnya berbuat baik di sesama, itu juga buah. Kadang orang sudah hidupnya terlalu sibuk dengan diri sendiri, dengan keluarga sendiri, pusing amat berbuat baik. Kadang-kadang anak-anak Tuhan itu kalah dengan contohnya orang Buddha. Kalah kadang-kadang kebaikan. Karena apa? Ajaran mereka kan berbuat baik, sebaik-baiknya. Semoga nggak menitis kembali kan. Semoga masuk ke dunia. Semoga kan. Kalau itu nggak baik, kembali ke dunia jadi kodok, jadi katak berabe ya, jadi tikus berabe. Jadi berusaha baik-baik. Kadang-kadang kita anak-anak Tuhan manja hidupnya, egois. Pokoknya bagaimana keluarganya nyaman, makin hari makin layak secara ekonomi ya. Pusing amat berbuat baik bagi sesama. Tapi Tuhan menginginkan kita berbuah. Amin. Berbuah. Selanjutnya di sini hidup bertumbuh. Nah ini ya, Tuhan nggak menginginkan cuma tumbuh apa ini tumbuhan, tetapi tumbuhan sampai gede di sini. Dan kita harus menjadi orang yang bertumbuh, bukan yang puas diri stuck dari dulu ya baik ya. Orang anak Tuhan yang baik, pelayanan, apa begitu, cuma begini doang. Yang Tuhan inginkan apa? Harus lebih baik dari kemarin. Ya, ingat ya. Baca Alkitabnya jangan bolong-bolong lagi, harus penuh ya, jangan lobang ya. Lebih lagi. Doanya lebih lagi bertumbuh. Kalau tidak bertumbuh, itu ada kemungkinan stop. Ada kemungkinan apa? Mundur kan? Raja Salomo, raja yang penuh hikmat, dia tidak bertumbuh. Alkitab katakan pada akhir hidupnya dia sujud menyembah kepada ilah-ilah istri-istri yang cantik-cantik. Bodoh kan? Kenapa? Karena tidak bertumbuh. Coba introspeksi ya. Kita berapa tahun melayani Tuhan dan Kristen? Apakah kita stop? Hanya muter-muter aja di sini rohanianya? Apakah bertumbuh? Tuhan menginginkan kita bertumbuh, bukan hanya puas di I'm okay, saya pelayan, tetapi bertumbuh. Dan selanjutnya di sini ingat ya bahwa setiap kita akan dihakimi menurut baik buruknya hidup kita. Ini poin kedua. Sekarang yang terakhir, mempunyai mental yang kuat. Mental kuat di sini ya. Kan ada kata dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan dan seterusnya. Jadi kadang-kadang orang begini ya, saya pokoknya tulus ya. Saya tulus kepada Tuhan ya. Tulus tetapi apa? Rapuh tapi penakut. Tulus saja tidak cukup, tetapi di sini Alkitab katakan apa nih? Menasihati Timotius bukan roh. Jadi sebab Allah memberikan kepada kita apa? Bukan roh ketakutan. Berarti apa? Roh yang berani, roh kekuatan, kasih tertib itulah. Karena Timotius ini adalah pemuda yang tulus, ya, baik, imut-imut tapi penakut, minder, rapuh, ya, seperti itu ya. Mudah depresi, mudah stres ya. Tuhan nggak mau kita seperti itu. Tuhan nggak mau, karena Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Tuhan ingin anaknya supaya juga berkuasa, juga berhikmat, powerful. Tuhan yang inginkan. Makanya targetkan
Walaupun mungkin nggak sekarang, aduh saya cenderungnya cemas, serta ada masa sedikit langsung bingung. Ya nggak apa-apa, tetapi harus maju dan target, karena itu yang Tuhan mau. Dunia ini banyak dengan tantangan, banyak dengan beban. Inilah dunia, dan tugasnya banyak, karena target Tuhan seluruh dunia ditargetkan bisa percaya Tuhan. Maka tugas kita tuh banyak. Dan ini ya, setiap kita tuh punya tanggungan ya, punya beban ya. Siapa yang nggak punya beban? Coba tolong angkat tangan. Ada yang hidupnya nggak ada kesusahan? Tolong angkat tangan. Kagak ada kan? Ya. Orang bilang dulu kalian hidup di Aussie itu enak loh ya. Coba teman-teman di Indo pasti pingin kan? Ya. Kalau bisa ikut deh aku, sepertinya udah di tetangganya surga kalian ya. Begitu kan? Kalau jawab enak aja lu ngomong ya. Di Aussie pun banyak susah tau. Nah, itulah ya. Tapi kita anak Tuhan targetkan jangan jadi penakut ya di sini. Mungkin kerjaannya berat, tugasnya numpuk ya. Gak ada pembantu kok di Indo mas bilang, Mbak, tolong nyapu Mbak. Di sini, aduh mbaknya sendiri, mbaknya siapa gue ini mbak ya, gue di bos dan nyonya mbak juga ya kacung ya ini ya. Sebuah dan juga biaya hidup makin tinggi. Bunga bang, up. Kita udah megap. Aduh, gimana ini? Kadang-kadang juga kan kita disakiti, dihina, difitnah, penyakit, pencobaan, godaan pula. Inilah kehidupan kita, inilah. Tapi Tuhan, Allah kita yang kuat, Tuhan ngajarin kita supaya kita apa? Mempunyai mental yang kuat. Mental yang lemah lembut, lemah boleh, okay. Tetapi jangan yang loyo ya. Ada masa juga pokoknya gitu ya. Nah, sini. Ada kata tekun dan sabar, itu definisinya. Kan tadi kan? Kita tekun, apa sih tekun? Kemampuan bertahan di tengah tekanan, rintangan, kesulitan, godaan, dapat menang. Itulah arti kata tekunnya. Bisa tahan. Sabar apa di situ? Tahan emosi ya. Nggak meledak. Wah, itu tahan demikian ya. Keinginan tahan ya, dan nggak ngeluh situasi apapun juga. Tuhan kita ingin mencapai tahap itu ya, tahap itu. Siapa yang biasa meledak harus tahan ya. Dan juga istilahnya ini resiliensi itu seperti itu, mirip dengan tekun ya, bisa bangkit kembali. Tetapi dari orang yang suka apa ya, stres, penakut ya, seperti itu kan nggak langsung dalam satu hari langsung jadi kuat kan Superman ya kita kan tapi bertahap, ada proses. Dalam kesulitan, dalam menahan beban kita itu ada dua kemungkinan yang kita bisa pilih ya. Ada kemungkinan satu, kita pilih ambruk, give up. Tuhan, cukup Tuhan, gak kuat kita bisa lebih sesakit hati Tuhan bisa ya. Tapi kita juga bisa pilih apa? No Tuhan, saya bangkit bersama Engkau. Bisa dua pilihan ya. Dan melalui proses hari demi hari, Musa itu pertamanya kan takut kan, gak pede kan, akhirnya kan dia kuat ya. Itu berapa hari dia jadi kuat, bisa mengendalikan 2 juta umat yang dibawa pimpinin. Berapa hari? Lama kan. Jadi melalui proses, tapi kita pilih untuk taat pada Tuhan. Selanjutnya setelah itu, orang yang tekun, sabar ya, dan kesusahan dan memilih aku bangkit bersama Tuhan, itu dia bisa naik ke level itu, mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa. Itu Kolose 1 ayat 12 ya. Itu naik ke level itu loh ya. Itu nggak sembarangan, tetapi orang yang sudah step by step kan, dari tahun depresi nggak tahu mau mendengar rasanya, aduh gue mau balikin dong apa kena gitu. Akhirnya dengan kekuatan itu akhirnya dia sampai level bersyukur. Kenapa? Segala beban
beban hidupnya, kesusahan dia serahkan kepada Tuhan. Akhirnya dia sampai ke level mampu bersyukur, nggak lagi stres, nggak lagi depresi, dan dia hidup berkemenangan, powerful hidupnya, penuh sukacita. Jadi bukan seperti yang tadi nyanyi begini-begini, belum tentu punya sukacita loh. Ada kalau kita jadi, mari kita bersukaria, terpaksa kita bersukaria semuanya kan? Benar kan? Berani nggak sukacita di dalam mimbar kalau diajak sukacita? Nggak berani kan? Ketahuan deh nanti kesusahan gue kan? Diajak, dia ikut juga ya. Tapi kadang-kadang hati kita teriris-iris walaupun kita gini-gini. Benar? Kagak kali. Tapi ini ya memang asli ya. Kita sampai pada level bersyukur. Kita sampai ke level yang kita mudah yang sudah mengampuni. Lepas dari penderitaan, lepas dari luka batin itu. Lepas ada sukacita yang asli. Kenapa demikian ya? Karena kita tahu. Kita baca ini 2-3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Apapun yang kita alami, ingat ya, Tuhan bisa mendesain membawa kita menuju kebaikan. Saat ini kesusahan yang sedang kita alami, mungkin kita berkata, Tuhan, orang nggak tahu bebanku berat loh Tuhan. Tuhan nggak tahu betapa aku disakiti, aku dikhianati. Tuhan, susahku banyak, tapi apa? Kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Kesusahan kita Tuhan bisa ubahkan menjadi apa? Kebaikan untuk kita. Amin. Dan selanjutnya di sini, ini ayat yang harus kita hafal ya. Kita ulang-ulang. Ini yang menguatkan kita. Find your strength in God. Jangan tolong aku. Jangan harap pada manusia ya. Jangan harap. Minta tolong sih boleh, tapi jangan harap. Kalau kita mengandalkan manusia, dikatakan di dalam Yeremia 17, terkutuklah orang mengandalkan bos atau siapapun. Tapi andalkan Allah ya. Andalkan Allah. Mari kita baca sama-sama ya, kayak sudah penutup ini 2-3. Segala perkara dapat tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Ya. Yang kasih kekuatan siapa? Tuhan. Apapun juga kesusahan kita saat ini, yang bawa Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Ini sudah sampai level ini ya, mau bersyukur pada level kemenangan. Ingat pada hari ini kita belajar ya. Kita datang hari ini, setiap kita harus punya target. Amin. Punya ya, harus punya ya. Jangan puas dengan pencapaian rohani yang sudah ada. Jangan puas. Karena Allah kita meminta kita sempurna. Yang pertama, memiliki apa ini? Hikmat ilahi. Yang kedua, hidup layak. Maksudnya kekudusannya itu loh yang layak ya. Luar dalam semuanya itu yang layak. Ketiga, mental yang kuat. Kalau nggak kuat apa? Minta kekuatan dari Tuhan. Mari kita berdoa dan saya mohon Pak Pastor Yunus untuk pimpin dalam doa penutup. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya
bersama-sama nyatakan penolong yang selalu penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, memenuhi keperluanku. Yang kecewakan, Yesus tak pernah dapat ku tangguh. Biarlah Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Siapa diberkati Tuhan hari ini? Beri tepuk tangan yang paling baik bagi saya. Bila sikap jin bisa menguraikan sedemikian rupa luar biasa hari ini. Bapak Ibu, kita diberkati Tuhan karena memang ada tujuan rohani yang Tuhan mau buat saudara dan saya juga. Saya agree dengan firman Tuhan hari ini. Gak mudah hari-hari ini, tetapi 3 hal saja yang kita perlu ingat hari ini. Yang pertama, mempunyai hikmat. Jangan bodoh saudara. Sudah disebut hari-hari ini hal-hal yang ada hubungannya dengan ini, saudara. Kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan berkata bodoh. Saudara mau kita ini mengalami kebodohan sementara ada goodness of God tahun ini? Nah, gitu. Tahun ini adalah tahun kemurahan Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang bodoh. Yang kedua, bagus sekali dikatakan bahwa layaklah. Memang sungguh perjuangan rohani kita kalau lagi bareng-bareng ini ya semangat. Makanya saudara jangan tinggalkan ibadah, karena ini akan terus menginspirasi kita untuk ketika kita hidup seorang diri di rumah. Layak saudara. Jadi kudus di hadapan Tuhan. Ya. Yang terakhir ya bagus, mentalnya. Itu waktu mau ke Australia itu kayaknya di Indonesia kuat-kuat nih mentalnya nih, kuat-kuat nih. Sampai di sini dilepo saudara. Tuhan berkata hari ini, kuat loh mental. Taruh di dada kita, kuat, mental lu kuat, dalam Tuhan kuat. Ya, jangan lemah. Aduh, indah sekali hari ini. Saya ingin berdoa ya. Hari ini kita nyanyi ini di dalam segala perkara utang. Aku bisa menanggung di dalam Dia. Tapi nggak tahu saudara kena yang di mana? Kena yang di mental tadi, atau saudara kena yang tidak kudus tadi, atau saudara kena yang bodoh tadi. Ketika saya lebih berdoa, minta diperbarui dalam hidup kita, di dalam Dia kita sanggup untuk menanggung segala perkara. Amin. Beri tepuk tangan yang paling baik. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan selamat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara, haleluya. Segala perkara
kami merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Berikan kepada kami hikmat yang baru, pengertian yang baru, dengan kami lebih mengerti kehendak-Mu ya Tuhan. Bagi kami yang tetap hidup tidak layak di hadapan Tuhan, yang walaupun semuanya serba oke, tetapi Kau melihat kami tidak layak di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami, biar kami mengejar kekudusan itu. Walaupun orang tidak melihat kami, walaupun kami dalam keadaan sendiri, Roh Kudus, beri kekuatan kepada kami yang lemah ini, supaya setiap hari kami menjadi kudus di hadapan Tuhan. Pastor kami, setiap kami yang memiliki mental yang lemah karena keadaan sekeliling kami, karena ketidakmulahan cukup firman di dalam hidup kami, sehingga ketika ada tantangan kami menjadi lemah. Bapa, kuatkan pada siang hari ini, karena kami tahu Kau sumber kekuatan kami, Kau Tuhan yang sanggup menolong kehidupan kami. Bapa, kami meteraikan firman-Mu dalam setiap kehidupan sidang jemaat-Mu, sehingga ketika kami keluar dari tempat ini, kami sadar kami sedang berjalan di dalam target yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman yang luar biasa. Kau menegur, Kau menghibur, dan juga Kau menguatkan kami, supaya kami semakin menyukakan hati Tuhan. Berkati hamba-Mu Ibu Sisil yang dengan jelas, lugas untuk menguraikan firman hari ini. Semua kami diberkati, berkati hidupnya, berkati usianya yang sudah mulai tua Tuhan. Berkati keluarganya, Pastor Arnold juga diberkati Tuhan dan seluruh keluarga. Terima kasih, segala hormat, glory, kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Semua kita berkata, beri tepuk tangan yang meriah. Silakan Bapak Ibu dulu. Haleluya. Lengkap jit, luar biasa ya. Saya pikir ya baru seusia kita 60-an sudah lengkap jit 67. Ya. Tapi ya memang sesuai dengan panggilannya sebagai seorang dosen, ya, jelaskan dengan begitu indah dan kita mudah sekali untuk mengerti ya. Bapak Ibu, terima kasih Pastor Cecilia ya, karena dia istrinya Pastor Arnold, jadi dia jadi pastor juga ya. Itu ya Bu Gila ya. Suaminya dokter, istrinya langsung Bu Dokter, ya, nggak usah sekolah atau apa, tapi beliau ini betul-betul guru dosen sekolah teologi ya. Bapak Ibu, kita akan ada kebangunan rohani bulan ini ya, jadi 29 Juli nanti di tempat ini sore jam 6. Saya berharap saudara sudah skip dulu acara yang ada kebaktian kebangunan rohani di sini ya. Sudah lama kita tidak mengadakan acara khusus, itu hari Sabtu malam. Tempat ini jam 6 sore ya. Semua datang, ajak jiwa-jiwa, nanti flyer dibagikan ya. Kemudian tanggal 30-nya itu hari Minggu tidak ada kebaktian di sini. Ya, jadi pagi, siang tidak ada kebaktian. Kita pergi ke Wolonggong semua ya. Kemarin kita sudah survei tempat untuk piknik saudara ya. Kita paginya piknik, sorenya KKR di sana. Ya, dari sini sih kalau saudara mau berangkat jam 9 silakan, jam 10 silakan. Kalau saudara mau berangkat sama-sama dari sini jam 10 ya, 10 pagi itu Minggu pagi jam 10 dari sini ya. Bagi saudara yang tidak ada kendaraan dan ingin join dengan yang lain, sebaiknya mendaftarkan diri atau memberitahukan kepada Pastor Yuki ya. Pastor Yuki dia menyediakan diri untuk arrange saudara yang tidak ada kendaraan. Jadi dia akan arrange siapa ada kendaraan siapa, kemudian siapa yang perlu kendaraan, nanti di-arrange. Kalau sampai tidak ada maksudnya kendaraan yang kurang, ya terpaksa kita akan keluarkan. Yang punya mobil 2 akan keluar 2, yang punya mobil 3 akan keluar mobil 3 seandainya saudara itu membutuhkan akan kendaraan yang ada. Tidak usah malu ya, karena kita akan sama-sama di Botanic Garden Wolonggong. Tempatnya bagus ya Pak Doni, kemarin ya, bagus. Anak-anak ada tempat main kan. Itu kita mungkin sampai sana sekitar jam 11, saudara punya waktu 3 jam. Karena jam 3 kita akan kebaktian sama-sama dengan JKI Penuai. JKI Penuai ini ada tempat baru di daerah Wolonggong, dan saya kalau sampai tempat itu
menjadi tempat ibadah mereka. Menurut saya itu adalah gereja yang terbaik yang kita punya. Gitu. Ya, bukan kita punya, kita pinjem. Gitu. Sama dulu, ini gereja rasanya kayak rumah gitu loh ya, kayak kekeluargaan, ada coffee table-nya, ada tempatnya untuk istirahat, ada tempatnya untuk kebaktian. Aduh, ya. Saudara, tanggal 30 itu hari Minggu, saya minta saudara juga skip acara yang ada, yang kerja yang tadi dapat double ya kalau bisa aja lama-lama saudara minta izin dulu. Bangsa Israel itu pernah dijanjiin sama Tuhan. Setiap tahun yang ke-7, kemudian tahun ke-7 ya, tanah itu jangan ditanami lagi, gitu ya. Janjinya gini, di tahun sebelum tahun itu ya dikasih langsung 3 kali berkat untuk tahun itu, berkat untuk tahun di mana tanah itu harus tidak ditanami, dan berkat ketika kalian menanam lagi. Tuhan tuh bisa menolong kita, saudara ya. Tapi jauh-jauh ini saudara sembahyang, ya. Pak saya Pak, yang kali ini bukan dua kali gaji, yang kali ini 3 kali gaji. Tuhan bisa memberi kepada kita sesuai dengan jatah kita. Amin ya. Dari 29, 30 dicatat baik-baik di dalam kalender saudara. 29 malam bawa jiwa-jiwa, keluarga, teman-teman ke tempat ini. Enggak tahu tempat ini cukup apa enggak? Karena kalau nggak cukup kita masih bisa buka itu, saudara ya. Masih ada banyak kursi yang ada. Tempat ini 29 malam, kemudian 30 kita piknik day pagi bersama-sama, sore KKR di sana. Kurang apa saudara? Ya, habis itu kita makan sama-sama, bayar sendiri-sendiri. Di situ ada tempat yang luas juga bagus untuk makan sama-sama. Kita berkata ini bagus tempat untuk ibadah, bagus. Maksudnya makan bersama-sama setelah ibadah. Dan kita akan coba lihat mulai dari situ, nanti kita akan lihat bagaimana teman-teman di Wolongong dan terus kepingin sekarang on-site ministry sekarang. Oke, alright, itu saja. Kemudian saya rasa nggak ada yang lain ya. Apa? Tambah lagi? Ada? Ada? Nursing home jadi ya? Betul, nursing home? Tanggal 22. Tanggal 22 nanti kita akan ICU 22. Ya, tanggal 22 betul. 22 itu hari Sabtu. Kita akan ada nursing home ministry. Aduh, Tuhan itu baik buat kita sekalian. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk membawa persembahan di hadapan Tuhan. Bapa surgawi, kami bersyukur. Saatnya kami, Tuhan Yesus mau mengekspresikan kasih kami melalui persembahan yang ada, biar setiap kami senantiasa sadar bahwa berkat itu datang dari Tuhan, dan kami belajar untuk mengerjakan firman-Mu, membawa persembahan kami supaya pekerjaan Tuhan juga bisa terus dilangsungkan. Kami sadar kadang kami tidak bisa melangkah untuk menginjil di tempat yang jauh, tapi juga uang kami bisa dipakai untuk mission, uang kami bisa dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan, dan bahkan untuk mencukupi kebutuhan pendanaan agar gereja yang ada. Tuhan, kami bawa persembahan persepuluhan kami bawa agar ucapan syukur kami bawa agar persembahan khusus kami dengan rasa sukacita, karena kami tahu sumber kehidupan kami tidak pernah kekurangan orang yang mengasihi Tuhan. Di dalam nama Yesus dengan sukacita kami membawa persembahan pada siang hari ini. Haleluya. Amin. Bersama dan kita selesai dengan ibadah kita. Haleluya. Dan
kehidupan umat-Mu. Sekali lagi kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan pulang, berpisah satu dengan yang lain dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita berkata amin. Beri tepuk tangan yang paling baik buat Tuhan kita. Haleluya.